Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi yang atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para hadirin, saudara-saudaraku, pemirsa Panitia RSTV dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan yang sedang berlangsung yang telah menimpa kita semua, yakni virus corona. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita dapat sampai ke zaman yang penuh dengan cahaya ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video yang lalu tentang jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah. Nah, di video yang pertama kita sudah membahas tentang muatabah, tobat. Dan saya rasa saudara-saudara dan teman-teman yang ada di rumah, setelah menonton video yang pertama, saya harap ya sudah bertobat. Mudah-mudahan makom pertama itu sudah kita capai dan kita akan beranjak kepada makom yang selanjutnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu secara harfiah yakni intai mengintai atau awas mengawasi. Dan menurut para ulama-ulama ahli tasawuf, salah satunya menurut Al-Qusairi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qusairiyah, ia mengartikan muraqabah sebagai berikut: al-muraqabatul ilmul abdi bittila'ir rabbis subhanahu wa ta'ala. Artinya muraqabah adalah bahwa seseorang hamba tahu sepenuhnya bahwa Tuhan selalu melihatnya. Nah, kemudian Abdul Aziz Ad-Darani juga berpendapat dalam kitabnya Thaharatul Qulub, al-ilmu bi anna Allah yasma'u wa ya'lamu wa yara, yang artinya tahu bahwa sesungguhnya Allah mendengar, mengetahui dan melihat. Nah, jadi muraqabah ini kalau kita perhatikan, kita akan teringat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril bertanya kepada beliau, akhbirni anil iman, kemudian akhbirni anil Islam, dan yang ketiga malaikat Jibril bertanya akhbirni anil ihsan. Nah, muraqabah itu mirip dengan yang namanya ihsan tadi. Ihsan itu ya ketika kalian
beribadah seolah-olah kalian sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kalian tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kamu. Nah, jadi kita itu senantiasa harus meletakkan Allah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan kebanyakan yang terjadi sekarang, Allah itu hanya diletakkan oleh orang-orang, Allah itu hanya berada di rumah ibadah. Sehingga ketika kebijakan MUI kemarin tentang meniadakan sholat berjamaah, nah itu hebohnya luar biasa. Padahal seharusnya mereka meletakkan Allah itu ada dimanapun, sehingga mau di masjid kah, mau di rumah kah, mau di kantor kah, mereka selalu bersama Allah. Bahkan saya sering berkelakar dengan teman-teman ketika berdiskusi. Tidak hanya dalam hal ibadah kita mengajak Allah, bahkan ketika melakukan maksiat pun kita harus mengajak Allah. Sehingga ketika kita mau bermaksiat tidak jadi karena ada Allah di situ. Nah, kan? Seharusnya kita melakukan hal seperti itu. Jadi Allah itu tidak berada jauh, Dia ada dekat. Dan itu juga seperti hadis Rasulullah SAW ketika Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ketika orang-orang bertanya di mana Allah, maka katakan Allah itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher." Nah, seharusnya seperti itu. Nah, dasar-dasar muraqabah ini juga tercantum di dalam Al-Quran. Nah, jadi sebelum itu saya ingin meluruskan bahwa sesungguhnya ilmu tasawuf itu bukan sesuatu yang bid'ah. Nah, seringkali orang berbicara tentang tasawuf itu bid'ah, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, padahal disiplin-disiplin ilmu dalam tasawuf seperti muatabat obat itu juga diterangkan di dalam Al-Quran. Kemudian ini yang kedua ini kita bahas tentang muraqabah, itu juga tercantum di dalam Al-Quran. Jadi ilmu tasawuf bukan bid'ah. Hanya orang-orang yang berpikiran pendek yang mengatakan ilmu tasawuf itu adalah bid'ah. Padahal ilmu tasawuf itu sangat penting karena berbicara tentang kedekatan antara hamba dengan yang menciptakannya. Nah, salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang muraqabah itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Yang artinya, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Nah, ini dalam surat Al-Alaq ayat 14. Kemudian yang kedua itu surat Al-Mulk ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qaulakum awijharu bihi innahu alimu bizatis sudur. Yang artinya, dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Nah, kemudian surat Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat dengannya daripada urat lehernya. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan. Ternyata bukan hadis, maaf, tadi saya salah. Rupanya di dalam Al-Quran, firman Allah. Nah, kemudian firman Allah yang selanjutnya,
dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa ija sa'alaka ibadi anni fa'inni qaribu ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani, yang artinya, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, bahwa aku sesungguhnya dekat dan mengabulkan seruan yang memanggil jiwa aku dipanggil. Nah, kemudian dalam surat Al-Hadid ayat 4 juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa ma'akum ainama kuntum, yang artinya, dan dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Nah, ini juga menjawab pertanyaan Allah itu ada di mana. Nah, ini sudah jelas. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Nah, biasanya ada sebagian orang itu beranggapan Allah itu ada di aras. Nah, mereka tidak terima dengan pendapat Allah itu ada di mana-mana. Padahal itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian di hadis Rasulullah juga ada yang menerangkan tentang muraqabah. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Dari Ubadah bin Somit radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, semulia-mulia iman seseorang adalah bahwa ia tahu sesungguhnya Allah beserta dia di mana saja dia berada. Nah, hadis riwayat Tabrani. Nah, jadi dari penjelasan tentang muraqabah ini sebenarnya menjelaskan tentang bahwa Allah itu sangat dekat. Dia tidak berada jauh. Sangat berbahaya sesungguhnya pemikiran orang yang beranggapan bahwa Allah itu jauh, sehingga peluang untuk berbuat kesalahan, berbuat maksiat itu lebih besar daripada orang yang menganggap Allah itu sesungguhnya dekat. Bahkan dia ada di dalam diri setiap manusia. Makanya ada riwayat yang menjelaskan, al-insanu siri wa ana sirahu. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku, kata Allah, dan aku adalah rahasia manusia. Nah, sesungguhnya memang Allah itu ada pada diri setiap manusia. Sehingga ketika seseorang meletakkan Tuhan di dalam dirinya, nah dia akan menjaga imannya tetap senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dari muraqabah ini akan melahirkan sifat-sifat yang sangat bermanfaat. Salah satunya sifat malu. Nah, ketika kita merasa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan malu. Kita akan malu untuk berbuat maksiat, berbuat kejahatan. Mengapa sekarang para pejabat banyak yang korupsi? Karena mereka tidak punya malu. Karena mereka tidak merasa Tuhan memperhatikannya, dan mereka juga tidak merasa melihat Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang menyebabkan kejahatan itu sering terjadi. Nah, kalau sudah sifat malu tumbuh pada diri kita, insya Allah kita akan senantiasa menjaga diri kita dari sifat-sifat yang tercela. Karena malu itu sebagian dari iman. Al-hayatu minal iman. Saya sedikit ingin bercerita tentang wali Allah yang menguji muridnya. Ketika itu muridnya diperintahkan untuk menyembelih ayam, tapi syaratnya jangan sampai ada orang yang tahu. Nah, jadi murid itu pergi kemanapun, pergi ke tempat yang sepi,
kemudian ia mencoba untuk menyembelih hewan sesuai perintah gurunya tadi, namun ia tidak menemukan tempat di mana ia tidak diperhatikan, karena sesungguhnya dimanapun dia berada dia akan diperhatikan. Setidaknya dia diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperhatikan oleh dirinya sendiri. Nah, maka dari itu kita harus bermuraqabah tadi supaya kita senantiasa terjaga istiqomah dalam jalan hijrah. Nah, kalau yang pertama kemarin kita membahas tentang muatabah, tobat jalan pertama. Nah, muraqabah ini melengkapi muatabah tadi. Kita sudah bertobat dan kita ingin menjaga keimanan kita itu dengan muraqabah tadi. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan kita tentang muraqabah ini. Mudah-mudahan kita semua adalah salah satu orang yang termasuk dalam orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan senantiasa merasa bahwa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus berpikir bahwa Allah yang melihat kita. Nah, saya rasa cukup sekian. Kita akan bertemu di pembahasan selanjutnya tentang mujahadah. Nah, kita akan membahas ini step by step biar pemahamannya tidak melenceng. Nah, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share, karena video ini bersifat ilmu. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.